Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi bulan Desember 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini ya, STS diskusi dan STS rekomendasi tentunya. Nah, bagi teman-teman yang bergabung ke STS Desember, teman-teman akan dapat bonus ya, 259 saham yang kuartal 3-nya tuh naik. Jadi saham yang Q3-nya naik ya, langsung bisa di-download di grupnya. Jadi teman-teman langsung chat saya, gabung, saya invite, langsung teman bisa langsung di-download saat ini juga kayak gitu ya. Sekarang kita udah place di STS rekomendasi. Ini ada beberapa teman yang udah masuk, teman udah download ya. Nah, kita lihat di sini, ini adalah daftar-daftarnya saham-saham yang naik kuartal 3-nya teman-teman. Di sini kita lihat yang kita kasih warna biru-biru ini adalah saham yang bagi dividen, dan yang nggak dikasih warna itu kuartal 3-nya naik tapi dia nggak bagi dividen. Nah, teman-teman bisa baca-baca sendiri aja nanti setelah download teman-teman. Kita akan contoh lihat ya STS rekomendasi yang masih jalan saat ini, yaitu STS November ya, aktif nanti aktif sampai tanggal 30 tentunya. Dan kita dapat cuan walaupun hari ini tanggal 14 November teman-teman IHSG-nya merah, kita masih dapat profit nih di Sinema ya, DKFT, Bukalapak ya. Di sini ada Raja, ya ada DOS, ada MBMA, teman-teman. Ya lumayan ya, waktu IHSG minus hampir 1,5%, kita dapat cuan di 8 saham, teman. Oke, kita lanjut ke videonya. Semangat Bro, berita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas tentang sebuah pertanyaan nih. Bang, saham apa sih yang di hold ya atau disimpan oleh bandar? Nah, ini pertanyaan seperti itu. Yang dimaksud bandar di sini adalah orang yang punya duit banyak atau yang ngelola duit banyak lah, kayak gitu. Ternyata kita bisa tahu teman-teman. Nah, teman-teman mungkin ngawang-ngawang nih, apa sih saham yang disimpan oleh orang yang punya duit banyak gitu ya, atau bandar kayak gitu. Nah, caranya adalah ngintip reksadana saham teman-teman. Nah, kita akan ngasih caranya seperti ini. Nah, teman-teman bisa masuk ke salah satu website ya, atau penyedia aplikasi ya, aplikasi yang teman-teman bisa beli reksadana saham di aplikasi tersebut. Nah, saya contohin salah satunya itu Bibit, teman-teman. Nah, kita tinggal lihat aja Bibit di sini. Bibit, nah, klik aja Bibit di sini, Bibit reksadana seperti ini, teman-teman. Dan nggak usah cat ya, nggak usah cat. Teman-teman langsung ke investasi, terus ke reksadana. Jadi saya nggak ngerekomendasikan Bibit nih guys ya, saya nggak di endorse. Cuman saya ngasih share info aja ya. Ternyata kita bisa tahu kok ya saham-saham apa aja yang disimpan oleh big player atau orang yang punya duit banyak. Nah, caranya seperti ini. Nah, teman-teman masuk ke gimana cara ngilanginnya nih ya. Nah, masuk ke reksadana di sini teman-teman, ke investasi tadi ya, ke reksadana. Terus teman-teman kentang yang saham. Nah, kayak gitu. Nah, langsung kita lihat aja teman-teman, buy Aum. Nah, Aum itu adalah Aum itu adalah uang yang mereka kelola atau uang yang reksadana tersebut kelola. Jadi semakin banyak tentu aja akan semakin berbobot di IHSG tentunya guys. Kayak gitu ya. Jadi kayak gitu ya, yang gerakin saham tuh ya rata-rata ini para manajer investasi ini atau reksadana ini yang gerakin saham guys, naik atau turun. Kalau turun biasanya mereka jualan. Kalau naik, mereka akumulasi atau beli. Karena mereka itu duit yang dikelola, ini kan triliunan, teman-teman. Jadi kan nggak bisa nih cuma ngantri satu papan. Kalau mau beli, kalau mereka niat mau akumulasi atau mau nyimpen saham tersebut, mereka kan HK. Mereka akan beli per satu papan, dua papan, tiga papan, empat papan, dan seterusnya. Karena duit yang mereka kelola kan triliunan. Contoh misalnya di saham Telkom aja ya. Kalau ini misalnya Dana Prestasi Plus, ini kan manajer investasi atau reksadana yang teman-teman bisa buy tentunya. Dengan Aum atau total dana mereka adalah 4T. Nah, kalau mereka mau beli Telkom, misalnya ya 1/4 aja deh, 1T. Gimana caranya? Ya HK. Ya kayak gitu guys, makanya saham Telkom naik, dan begitu pula sebaliknya. Kalau mereka mau jualan, mereka kan hajar kiri beberapa papan, makanya sahamnya drop. Kayak gitu ya guys ya. Nah, kita akan lihat teman-teman ya, apa sih yang mereka simpan. Tinggal klik aja di sini. Ini kan yang paling gede nih di sini. Mungkin di Bareksa atau di sekuritas yang lain kan ada yang jual reksadana lain-lain guys ya. Teman-teman bisa lihat aja masing-masing. Nah, kita akan contohin di Bibit aja di sini. Teman-teman lihat di sini, kita klik ya di sini teman-teman. Nah, ini kelihatan apa yang mereka simpan tuh. Lihat nih, gitu. Jadi reksadana ini itu nyimpen saham-saham ini.
Ya, kayak gitu guys. Nah, porsi mereka tuh juga ada di sini. Alokasi aset. Ini efek bersifat ekuitas tuh masuknya saham. Efek bersifat ekuitas saham. Jadi mereka nyimpen saham itu 94,5%. Nah, untuk di sisanya di pasar uang yaitu 5% doang. Jadi kan bobotnya dia di saham, makanya disebutnya reksadana saham kayak gitu, guys. Nah, lihatnya di sini. Ya, ini biasanya sih kalau reksadana itu ngelihatin IHSG ya, dia bandingin sama IHSG. Biasanya orang-orang reksadana tuh bilang, "Oh, kinerja reksadana kita tuh lebih bagus daripada IHSG," kayak gitu biasanya kalau mereka akan membanggakan diri kayak gitu. Lihat aja di sini, mereka simpan apa? Kelihatan kok tuh. Mereka simpan ADMR, Astra, BCA, BRI, Mandiri, ICBP, Jasa Marga, Kalbe, Mayer, dan Telkom. Saham-saham blue chip, guys. Nah, memang biasanya reksadana tuh belinya saham blue chip. Yang ya kalau duitnya gede biasanya mereka nyari yang bagi dividen. Nah, kita lihat aja ini Pribas Rikehati. Apa yang mereka simpan? Ya, sama Antam, BCA, BRI, BNI, Mandiri, Telkom. Ya itu aja, guys. Kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, ini total uangnya berapa nih? 3T ya. Lihat aja di sini ya. Sama aja Antam, BS. Ini ya, di Antam, BCA, BRI, Big Bank, guys. Semua bank nih ada mereka. Semua bank plus Telkom, semua bank plus Telkom, semua bank plus Telkom. Nah, itu aja kayak gitu, guys. Jadi ini ada kaitannya dengan, kita lihat satu lagi lah ya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini ada BCA, BRI, Mandiri, kayak gitu, guys. Ini nggak ada Telkomnya kalau ini. Tapi ya BCA, BRI, Mandiri, BNI, kayak gitu. Nah, ini ada kaitannya dengan window dressing. Nah, kenapa? Kayak gini, guys ya. Evaluasi mereka, nah kita lihat di sini ya. Teman-teman lihat di sini untuk kinerja dari reksadana ini. Merah, guys. Lihat aja. Jadi kalau teman-teman beli reksadana ini, itu kalau teman-teman nyimpen setahun malah rugi nih. 1,58. Nah, kalau teman-teman nyimpen 3 bulan rugi juga 3,7. Terus kalau teman-teman nyimpen 1 bulan malah rugi 6,8% dan seterusnya. Jadi, guys ya, kalau teman-teman misalnya mau beli reksadana saham, apa yang teman-teman pilih pertama kali? Tentu aja milih yang ijo-ijo. Yang kalau bisa sih untung semua dari 1 hari sampai ke 10 tahun ya gitu, guys. Nah, teman-teman pasti nyari tuh yang ijo-ijo yang profit ya, bukan yang rugi seperti ini yang dicari kan, teman-teman. Nah, jadi reksadana saham itu kan mereka butuh nasabah gitu ya untuk membeli reksadana mereka, atau teman-teman mereka tuh butuh uang teman-teman buat mereka kelola kayak gitu. Nah, caranya gimana ya? Caranya kalau teman-teman lihat seperti ini, caranya ya harus hijau semua, baru laris. Kayak gitu, guys. Nah, kalau merah-merah kayak gini, kita mau beli juga males, kan? Wah, beli setahun kok. Kita investasi setahun di sini kok malah rugi. Males nggak jadi beli, kayak gitu. Jadi apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah membuat sebisa mungkin, gitu ya. Ini hijau gitu. Caranya gimana? Ya itulah yang disebut window dressing. Nah, caranya gimana ya? Mereka lebih pinter lah, duit mereka gede kayak gitu, guys. Yang mereka mungkin bikin news yang ada window dressing, atau bikin news tentang saham yang mereka buy. Misalnya mereka buy saham BRI gitu ya. Nah, mereka yang nge-hold saham BRI dan minus. Nah, mereka bikin news yang bagus-bagus tentang BRI gitu ya, biar nantinya naik. Atau mereka kalau punya duit lebih, mereka akan hajar kanan biar sahamnya itu naik kayak gitu. Kayak gitu, guys. Jadi mereka itu tetap pengen porto mereka tuh hijau, dan mereka punya kuasa atau punya dana untuk melakukan hal-hal tersebut, naikin sahamnya, bikin news segala macam. Kayak gitu. Jadi istilahnya, kenapa window dressing ini akan selalu terjadi? Ya karena ini, teman-teman. Tapi tentu aja nggak semua saham. Karena yang disimpan-simpan mereka kan nggak semua saham kan. Biasanya ya yang dapat window dressing itu yang rata-rata ya para MI itu simpen sahamnya. Nah, teman-teman bisa lihat satu-satu lah di BIBI, di Bareksa, di MNC seperti itu ya. Di Ajaib juga ada kayak gitu, guys ya. Rata-rata saham yang disimpan tuh apa? Kayak gitu. Misalnya, ternyata udah ngecek 100 reksadana, mereka semua rata-rata punya Telkom. Nah, kalau seperti itu ya, dan merah. Dari 100 reksadana yang teman-teman cek misalnya, semua punya Telkom dan semuanya merah. Nah, otomatis ya nanti di saat Januari atau Februari, saat evaluasi mereka setahun, kinerja setahun para reksadana ini, mereka akan berusaha biar kalaupun masih minus,
ya nggak terlalu dalam minusnya, atau syukur-syukur hijau. Nah, apa yang mereka lakukan? Ya, bikin news yang bagus-bagus ya, atau mungkin mereka HK seperti itu. Nah, ini guys ya, yang menyebabkan kenapa window dressing itu ya hampir selalu terjadi kayak gitu guys. Ya, kalau misalnya window dressing tuh nggak terjadi hari ini, atau nggak terjadi di Desember atau Januari, nanti akan terjadi guys. Karena namanya reksadana kan dalam jangka panjang. Jadi istilahnya tetap aja mereka itu akan keep ya. Seperti itu guys ya. Udah tahu kan? Nah, ini menjawab pertanyaan guys ya. Gimana cara mengetahui saham yang di hold bandar? Inilah caranya. Ya, teman-teman cek satu-satu. Dan fokuslah ke AUM yang gede. Nah, yang ngelola dananya tuh gede. Nah, kalau yang seperti yang segini kan cuman 1 miliar, 17 miliar ya nggak usah dilihat gitu ya. Mereka kan duitnya sedikit kan. Ini nge-HK Telkom, semua dana nge-HK Telkom pun dia nggak bisa naikin saham Telkom ya. Sebisa mungkin yang cari yang banyak. Di waktu itu di apa ya, saya pernah ngelihat itu ada yang sampai ngelola guys ya. Ada yang sampai ngelola itu 26T. Ada loh waktu itu ya, di mana saya lupa ngelihatnya itu ada. Jadi fokuslah ke yang gede-gede AUM-nya, terus dilihat aja apa saham yang mereka simpan. Kalau mereka itu minus, misal daily, monthly, dan 3 months-nya mereka minus, nah teman-teman bisa ikut beli itu. Kayak gitu guys ya, kalau teman-teman mau investasi. Ini saya ngomong invest ya, karena nggak semua reksadana tuh main cepet. Biasanya beli sekarang nanti baru mereka targetin 3 tahun lagi untung, ya bisa aja seperti itu. Jadi istilahnya ini khusus buat teman-teman yang invest aja untuk ngikutin mereka kayak gitu guys. Oke Mas Bro, mungkin itu aja informasi dari Kejar Modul. Kalian subscribe, sampai ketemu di video berikutnya guys.